Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Alamsyah dari Teknologi Rekayasa Multimedia kelas A dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep teknologi video 360, terlebih lagi yang difokuskan ke virtual tour. Tapi langsung saja mungkin. Oke. Yang pertama untuk pengertian. Jadi apa itu video 360? Yaitu salah satu teknologi video yang merekam panorama menyeluruh sehingga penonton bisa menggeser pandangan seolah berada di tempat yang nyata. Lalu fungsinya apa? Yaitu memberikan pengalaman yang interaktif, realistis, dan dapat digunakan untuk hiburan, pendidikan, pariwisata, bahkan untuk promosi. Lalu kenapa harus video 360? Jadi di zaman sekarang itu orang banyak melakukan survei terlebih dahulu sebelum mengunjungi suatu tempat. Nah, dengan adanya video 360 ini itu akan mempermudah kegiatan survei itu. Jadi pengguna tidak perlu datang ke tempat secara langsung. Lalu di sini ada beberapa teori pendukung. Kenapa harus video 360? Karena yang pertama 360 ini tuh sebagai media yang imersif. Jadi mereka konsep teknologi ini tuh memberikan pengalaman yang lebih menarik ketika nantinya penonton itu akan merasa hadir atau ada di dalamnya. Terus ada interaktif. Jadi semakin tinggi kontrol pengguna terhadap media, itu akan semakin tinggi juga keterlibatan emosional. Maksudnya bagaimana? Interaktif yang artinya berarti pengguna itu bisa melakukan sesuatu dengan teknologi ini. Entah itu melihat sekeliling atau memencet tombol ataupun hotspot dan lain sebagainya. Lalu hubungannya apa? Jadi video 360 itu bisa digunakan untuk pariwisata atau pendidikan. Jadi memanfaatkan teori ini itu untuk meningkatkan minat banyak orang begitu ya. Oke, lalu di sini kita langsung masuk ke konsep teknologi videonya. Jadi perangkat untuk merekamnya itu adalah kamera 360. Ada beberapa contoh seperti ada GoPro Max dan juga Insta360 seri apapun. Lalu ada proses produksi di mana dari perekaman, lalu nanti ada proses stitching, editing, lalu ke distribusi. Untuk platform yang bisa digunakan itu ada platform YouTube, ada headset VR, ada web juga. Lalu untuk interaksi, kita bisa menggeser layar ataupun menggunakan headset VR. Tapi lebih baik menggunakan headset VR karena akan mempermudah pengalaman imersifnya gitu. Lalu di sini saya ada contoh video atau foto 360 ya. Jadi sebenarnya video 360 atau foto 360 itu adalah panorama tapi yang direkam secara menyeluruh dan kemudian disatukan di software tertentu begitu. Lalu di sini ada alur prosesnya. Untuk alur prosesnya, jadi dari pengambilan video 360 menggunakan kamera 360, lalu di stitching menggunakan entah itu dari kameranya bawaan atau dari aplikasi third party yang disediakan oleh kameranya itu sendiri. Lalu kita masuk ke tahap editing yang dimana kita bisa memberikan efek entah itu seperti pembetulan cahaya atau segala macamnya itu bisa dilakukan di editing. Lalu yang terakhir adalah publish. Untuk publish kita bisa menggunakan headset VR, bisa menggunakan web dan juga menggunakan YouTube. Lalu di sini ada studi kasus yang nyata. Ini digunakan di Sidoarjo kebetulan. Karena saya sempat berada juga di dalam project ini yaitu virtualsekolah.id. Virtual sekolah ini konsepnya bukan video, konsepnya foto. Karena pada tahun 2022 kami belum memenuhi alat kami belum cukup lah untuk bisa membuat video karena itu memerlukan device yang sedikit lebih tinggi gitu. Ini untuk virtualsekolah.id. Lalu ada Sidoarjo Virtual juga. Ini juga satu project dengan virtual.id yang dimana isinya adalah kota Sidoarjo secara virtual begitu. Lalu di sini ada manfaat video 360. Yang pertama jelas sudah pasti memberikan pengalaman yang imersif sebelum berkunjung. Lalu ada meningkatkan minat dan juga kita bisa melakukan promosi secara global.
Dan yang terakhir, kita bisa mengefisiensi waktu dan juga biaya. Nah, video 360 yang juga kita memiliki kelemahan. Yang pertama adalah biaya produksinya cukup tinggi karena memang kita membutuhkan banyak titik ya untuk diambil, dan itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Terus perlu perangkat pendukung karena tidak bisa diambil dengan kamera biasa, lalu perlu internet cepat. Untuk publishing tadi kita perlu internet cepat supaya tidak ada lag ataupun hasil yang kurang bagus saat dimainkan atau dijalankan. Lalu ukuran video yang cukup besar. Ya, ukuran video yang cukup besar jika video biasa itu mungkin berkisar antara puluhan MB. Jika video 360 dengan durasi 10 detik saja itu bisa mencapai hampir 1 GB. Lalu yang terakhir adalah belum semua masyarakat familiar. Mungkin di sini saya akan mencontohkan back end atau dibalik dari project yang pernah saya lakukan, yaitu virtualsekolah.id. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara saya dan teman-teman untuk melakukan hal ini begitu ya. Oke, ini saya berikan back end dari dari virtualsekolah.id yang dimana isinya di sini ada beberapa cara sebetulnya yang saya sadari ya. Untuk foto ataupun video 360, cara yang pertama itu adalah menggunakan aplikasi 3D Vista namanya. 3D Vista. Aplikasi ini bisa digunakan untuk virtual tour 360 juga. Sudah disediakan banyak platform lah untuk bisa publish, tapi kekurangannya adalah aplikasi ini berbayar. Jadi kebetulan cukup sulit untuk menggunakannya karena nggak sulit sih, sebenarnya gampang, tapi karena aplikasi yang berbayar jadi juga butuh biaya yang lebih tinggi juga. Cuman di sini saya mencontohkan menggunakan backend dari virtualsekolah.id saja. Perbedaannya di sini adalah di sini sudah menggunakan website untuk backendnya, jadi kami tidak perlu mengotak-atik di 3D Vista untuk stitching ataupun untuk memberikan hotspot, memberikan informasi secara 360 itu tadi. Di sini untuk urutannya kami biasanya membuat virtual tour baru di list tour. Di sini saya biasanya membuat list apa namanya gitu. Terus saya klik create. Setelah di create, kami akan masuk ke salah satu, misal SMK YPM. Saya akan masuk ke satu list tour ini. Nah, pada satu list tour ini itu sudah menyimpan banyak sekali informasi seperti namanya apa, deskripsinya apa, lalu ada rotasi dan lain sebagainya, ada zoom dan lain-lain, itu sudah lengkap sekali di sini. Terus di sini juga ada konten. Nah, konten ini seperti logo-logo, lalu juga musik itu bisa dimasukkan di sini. Lalu ada apa ini? Oh ini mungkin untuk hover dari, ada preview juga dari tampilan desktop maupun tampilan mobile gitu. Nah, biasanya setelah kami membuat setting-setting di sini, kami akan masuk ke bagian room. Bagian room ini nanti kami biasanya langsung menambahkan data-data yang sudah kami ambil menggunakan ini. Untuk semua datanya langsung kami tarik, mulai dari drone sampai tempat-tempat yang sudah kami tangkap menggunakan kamera 360 itu kami tarik ke sini, dan semuanya akan langsung muncul sesuai dengan penamaan yang ada di file manager kami. Lalu tahap yang ketiga adalah kami membuat marker. Marker itu seperti hotspot. Jadi tiap dari data yang sudah kami ambil itu kami bisa menyertakan hotspot yang nantinya akan diarahkan kemana. Nah, misal ini ada salah satu bagian, ini adalah bagian drone kebetulan.
Nah, di bagian drone ini kami bisa menyertakan satu hotspot gitu ya. Nah, hotspot ini itu bisa diarahkan kemana? Nah, ini bisa di sini kebetulan hotspotnya adalah mengarah ke gerbang. Jadi nanti ketika ini nanti diklik, gambarnya akan pindah ke depan gerbang. Nah, kurang lebih seperti ini. Begitu juga dengan hotspot seperti ini, itu sama. Nah, di sini kami juga bisa menambahkan beberapa hotspot tertentu seperti informasi-informasi terkait sekolah. Tapi bedanya bukan ditaruh di marker, kami naruhnya di voice namanya. Sebentar. Nah, ini voice. Nah, ini kami ada contoh, ini brosur sekolah. Data ini itu bisa kami akses menggunakan, nah ini. Jadi untuk semua data yang diperlukan, kami hanya perlu upload konten saja berupa apapun. Dan di sini kami juga bisa menambahkan tidak hanya foto, kami bisa langsung menambahkan video secara langsung untuk mempermudah gitu ya. Di sini juga kebetulan ada beberapa, sebentar saya carikan contoh yang memang dia menampilkan video. Oh, tidak ada di sini kebetulan. Oke. Sebentar. Lobby. Nah, ini lobby. Ya, kurang lebihnya seperti itu mungkin ya. Jadi memang ada beberapa cara untuk bisa membuat virtual tour ini. Cara yang pertama itu dengan dengan menggunakan aplikasi dengan nama 3D Vista tadi. Lalu bisa menggunakan backend. Tapi untuk backend seperti ini biasanya kita membutuhkan pihak ketiga untuk membuat website utamanya dan juga backend seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang memang dia menampilkan video ya. Nah, ini ada videonya. Jadi saat kita masuk ke dalam virtual tournya, nanti videonya akan langsung otomatis play. Dan dia sudah pakem di situ, tidak akan pergi kemana-mana, meskipun posisi kameranya nanti dipindah atau bagaimanapun akan tetap ada di situ. Ya, saya rasa cukup itu dari saya terkait dengan penjelasan yang sudah saya berikan. Saya mengambil beberapa referensi ini dari Insta360 itu sendiri terkait fungsi dan juga kelebihan kameranya. Lalu ada sidoarjovirtual.id dan juga virtualsekolah.id. Ini contoh yang dari virtualsekolah.id. Jadi kami melayani banyak sekolah. Contohnya ada di SMP 2 Sidoarjo, SMP 4 Sidoarjo, dan SMA 2 Sidoarjo. Tapi selain sekolah, kami juga ada masuk ke area pariwisata seperti candi. Dan ada juga virtual government dari pemerintah. Ada beberapa, ada contoh kantor MPP, ada kantor Kecamatan Kerembung, dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan semua virtual 360 ini bisa diakses dengan dengan HP, mobile, dengan desktop ataupun dengan headset VR. Begitu. Saya rasa cukup itu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.